Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya di minggu hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap kuat dimanapun adik-adik berada. Nah, firman hari ini disampaikan oleh Bang Frances. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk menyertai hingga saat ini. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan bisa kami terima dan mampukah kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik terambil dari kitab Yohanes. Nah, coba ambil dulu kitabnya. Ini ada, ambil dulu kitabnya.
kita buka dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Yang sudah ketemu bilang amin. Abang hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Amin. Oke. Nah, kita baca, adik-adik baca di rumah ya. Abang bacakan untuk kita semua. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum abang memberikan firman pada hari ini, mari kita tonton dulu video singkat yang sudah abang siapkan untuk adik-adik. Ayo kita tonton. Nah, adik-adik, setelah kita menonton video tadi, coba abang mau bertanya tentang video tadi ya. Siapa atau apa tokoh dalam video tadi? Ya, apakah jawabannya burung? Bukan. Apakah jawabannya kelinci? Juga bukan. Apakah jawabannya kucing? Ya, jawabannya adalah kucing. Ya, jadi kucing itu tadi adalah tokoh utamanya dalam video tadi. Nah, ada berapa jumlah kucing dalam video tadi? Ayo, apakah ada 3 kucing? Bukan. Ya. Apakah ada 6 kucing? Juga bukan. Ya, jawabannya ada 4 ya, ada 4 kucing ya. Jadi 4 ini ada ayah kucing. Yang pertama ayah kucing, yang kedua ada ibu kucing, dan 2 anak kucing ya. 2 anaknya ini perempuan semua. Nah, jadi ceritanya adik-adik, keluarga kucing ini sangat bahagia lah. Ceritanya mereka sangat bahagia
saling mencintai, saling menyayangi. Tapi di suatu hari adik-adik, ibu kucingnya meninggal mati. Jadi ayah kucing dan dua anak kucing ini sedih. Mereka sangat kehilangan ibu kucing yang sudah mati. Ya, di video setelah ibu kucing itu mati, ayah dan anak-anak kucing sangat sedih. Ya, mereka sedih ditinggal pergi oleh ibu kucing. Nah, pasti sedih ya adik-adik ketika kita juga seperti ayah dan ibu kucing ketika ditinggal pergi oleh orang-orang yang kita sayangi. Tetapi firman Tuhan pada hari ini adik-adik mengatakan bahwa setiap orang percaya atau setiap orang Kristen pasti akan mengalami kebangkitan dari kematian. Ya, sama seperti Tuhan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga ya, pada hari yang ketiga. Jadi ketika setiap orang percaya pasti akan mengalami kebangkitan dari kematian sama seperti Tuhan Yesus. Nah, coba kalau tadi ayah dan anak kucing sedih karena ibu kucingnya mati, ya karena ibu kucing disayangi oleh ayah dan anak-anaknya. Bagaimana dengan adik-adik? Siapa sih orang-orang yang adik-adik sayangi? Coba berpikir. Siapa orang-orang yang adik-adik sayangi? Pasti ada papa, ya, ada mama, ada kakak, abang, adik, ada teman-teman, ya, teman di sekolah, teman di gereja, teman di komplek perumahan, ada guru-guru, ya, guru-guru di sekolah, maupun kakak abang guru sekolah minggu. Pasti adik-adik sayang kepada mereka semua, ya. Kalau misalnya di posisi seperti ayah dan anak kucing, ya, ketika orang-orang yang disayangi itu pergi, pasti adik-adik sangat sedih. Nah, adik-adik ketika adik-adik masih memiliki orang-orang yang adik-adik sayangi, adik-adik cintai, adik-adik harus selalu mengucap syukur. Ya, adik-adik harus mengucap syukur karena mereka masih ada, karena mereka masih bisa menemani adik-adik, ya. Teman-teman adik-adik masih bisa menemani adik-adik bermain. Orang tua adik-adik, papa dan mama masih bisa menemani adik-adik ketika mau tidur, ketika belajar, dan kakak abang ataupun adik-adik juga masih bisa menemani adik-adik ketika adik-adik ada di rumah, ada atau bermain bersama mereka, ya. Jadi adik-adik perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena orang-orang yang adik-adik sayangi masih menemani adik-adik, ya, masih ada bersama adik-adik. Nah, terus Bang, bagaimana sih cara kita atau cara adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, tadi kan kita masih memiliki orang-orang yang kita sayangi. Maka dari itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, adik-adik. Nah, caranya, ya, menurut Abang ada dua cara. Ya, ada dua caranya agar kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo, bagaimana cara atau sikap berdoa? Ada yang masih ingat? Yang pertama, harus lipat tangannya. Yang kedua, harus tutup matanya. Yang ketiga, harus tundukkan kepalanya. Nah, ketika kita berdoa, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Ya, contohnya, Tuhan, aku mengucap syukur karena orang tuaku masih sehat. Tuhan, aku mengucap syukur karena aku masih bisa bermain dengan teman-teman. Tuhan,
Aku mengucap syukur karena aku masih bisa ditemani oleh kakakku, oleh abangku, dan adikku. Nah, ketika adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan doa adik-adik. Asalkan adik-adik mempunyai kemauan atau mempunyai rasa ingin berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik harus serius kalau berdoa kepada Tuhan, tidak boleh bercanda. Makanya ketika kita sekolah minggu, adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh bercanda bersama teman-temannya. Nah, selanjutnya adik-adik, ketika kita masih memiliki orang-orang yang kita sayangi atau kita masih ada orang-orang yang kita sayangi seperti papa, mama, dan lain-lain, ya, kita harus berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik. Harus selalu berbuat baik. Ya, makanya tadi yang bertanya, siapa aja orang-orang yang adik-adik sayangi? Ada papa, ada mama, ada kakak, abang, ada adik, teman-teman, guru-guru, kakak bungsu sekolah minggu, dan semuanya. Adik-adik harus berbuat baik, berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, misalnya ketika disuruh makan siang, ya, adik-adik harus makan. Ayo, siapa yang saat ini susah sekali disuruh papa dan mamanya untuk makan? Ya, itu harus dirubah. Ya, ketika disuruh makan malah bermain HP. Ketika disuruh makan malah tiduran. Nah, itu tidak baik adik-adik. Ya, itu tidak baik karena tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menyenangkan hati orang tua adik-adik. Begitupun dengan kakak dan abang ataupun adik di rumah. Ya, siapa yang sering berantem? Ya, rebutan mainan atau rebutan jajan. Nah, itu juga tidak baik karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak baik karena tidak menyenangkan hati kakaknya, hati abangnya maupun hati adiknya. Jadi ketika adik-adik masih memiliki abang atau kakak atau adik harus berbuat baik kepada mereka. Begitupun dengan teman-teman. Ya, sama teman juga tidak boleh berantem, tidak boleh bermusuhan, ya, tidak boleh tonjok-tonjokan, apalagi yang anak cowok. Itu tidak baik, ya. Begitupun dengan kakak abang guru sekolah minggu juga. Kalau misalnya disuruh berdoa, adik-adik harus berdoa, bukannya senggol kanan atau senggol kiri, ya, bercanda bersama teman-temannya. Itu tidak baik, ya adik-adik. Atau ketika adik-adik disuruh bernyanyi, adik-adik malah diam, adik-adik malah bernyanyinya bercanda. Nah, itu tidak baik adik-adik. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini menyapa kita atau mengajar kita bahwa ketika kita masih memiliki orang-orang yang kita sayangi, memiliki orang-orang yang kita cintai, kita harus mengucap syukur. Harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Ada dua. Yang pertama, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kedua, kita harus berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa adik-adik terima dan bisa adik-adik lakukan dalam sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap penyertamu hingga saat ini. Bapa, biarlah firman yang disampaikan pada hari ini bisa kami dengar dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Semoga firman-Nya bisa adik-adik lakukan, tetap sehat
Dan salam untuk keluarga. Dadah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar,